Halo, Assalamualaikum. Baik lagi bersama gue Ardi di channel Ardi Rebel 3 Channel. Pada kesempatan kali ini, gue bakal nge-review salah satu produk terbaru dari Huawei seri MatePad, yaitu Huawei MatePad 11,5. Nah, ini dia, Huawei MatePad 11,5 inch. Dimana 11,5 inch ini adalah ukuran daripada layar MatePad tersebut. Ya, ini adalah keluaran terbaru tahun 2023 dari Huawei, ya, yang katanya di harga 5 jutaan ini bisa menggantikan laptop di harga 5 sampai 6 jutaan. Masa sih? Tablet ya. Tablet di harga 5 jutaan bisa menggantikan laptop. Oke. Tertarik sih gua buat reviewnya. Sebelumnya sih gue belum pernah pakai brand Huawei, jadi pada saat gue mencari laptop atau mencari tablet, gue cari brand, ternyata ada keluar Huawei, dan gue agak ragu sih karena gue belum pernah pakai brand Huawei sebelumnya. Tapi dari informasi yang gue dapetin bahwa Huawei MatePad ini cocok buat belajar untuk anak sekolah, kuliah, dan juga bisa buat kerja, karena katanya di MatePad seri ini sudah dilengkapi dengan WPS Office PC Level. Apa itu? Jadi WPS yang kita dapatkan sudah setara dengan Microsoft Office seperti Excel, Word, maupun PowerPoint-nya. Gue sih belum tahu lebih jauh tentang ini. Nanti gue akan bakal unboxing produk ini. Gue baru dapat produknya kemarin. Tapi karena berada di luar promo, masa promonya udah lewat, jadi gue cuma dapat di harga 5 jutaan itu MatePad plus Smart Keyboard saja. Oke, padahal nanti gue bakal unboxing produk ini. Tonton terus video sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke? Kemasan dari Huawei MatePad 11.5 ini, covernya berwarna full putih dengan dibalut tulisan dan logo berwarna gold. Terlihat sederhana namun tetap elegan. Ya. Di bagian samping kemasan terdapat data produk, yaitu merek Huawei MatePad 11.5 inch. Kemudian ada warna space gray, RAM 8GB, ROM atau kapasitas penyimpanan 128GB. Menurut gua sih overall untuk masalah kemasan ini cukup simple tetapi tetap elegan, enak dilihat, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Ya inilah mungkin ciri khas dari Huawei dari segi kemasan. Oke, baik, kita mulai buka. Nah, ini untuk kemasan dari MatePad-nya. Desainnya sih copy paste dari kemasan luarnya ya. Di bagian belakangnya terdapat nama Huawei Device Co Ltd sebagai global manufacturing-nya dan made in China dan international certification. Ya, ini sekilas untuk kemasan dari Huawei MatePad-nya. Kemudian lanjut, ada juga Huawei Smart Keyboard-nya ya. Jadi dalam paket yang gue dapetin sekarang itu satu paket antara MatePad dan Smart Keyboard-nya. Oke, lanjut kita buka kemasan pertama untuk MatePad-nya atau tabletnya. Ada apa aja di kotak ini? Yang pertama ada barcode atau QR code untuk how to find apps, jadi untuk mendapatkan aplikasinya nanti. Ya, kemudian juga ada MatePad-nya dibungkus dengan plastik yang halus seperti itu. Secara kemasan sih cukup oke ya. Kemudian ada emailnya.
Sebagai informasi, produk ini diimpor langsung dari China ya, jadi made in China. Kemudian oke, kita mulai buka. Menurut gue sih ini cukup gede ya untuk seukuran tablet 11,5 inch. Oke, ada kamera di belakangnya 13 megapiksel. Kemudian juga bodi belakang dibalut dengan metal berwarna abu-abu atau space gray. Ya, cukup elegan untuk sekelas tablet. Oke, lanjut, ada apa lagi di kotak ini? Dari gambarnya sih ada charger ya, atau kepala charger. Ya benar ya, ini dari segi bentuk sih umum aja ya, standar casan untuk mobile sih ya, dan termasuk model old ya dari segi bentuk. Ini terdapat data Huawei Supercharge, kemudian juga maksimum outputnya itu adalah 22,5 watt. Jadi kalau dilihat dari kapasitasnya sih ini termasuk fast charging. Oke, lanjut di kotak selanjutnya. Ini ada apa nih? Oke, kita buka. Oke, ada kabel chargernya ya, berwarna putih ya, senada dengan kepala charger dan juga kemasannya. Jadi dominasi warna putih. Ini sudah Type C, kemudian juga panjangnya sekitar 1 meter ya untuk kabel chargernya. Oke, ada apa lagi di dalam kotak ini? Oh, ternyata ada buku panduan ya tentang produk dari Huawei MatePad 11.5. Kemudian juga ada garansi ya, kartu garansi. Lanjut, ada apa lagi? Ternyata sudah habis, kosong. Oke, untuk 2 kotak lagi ternyata kosong. Ini ternyata hanya untuk pembatas saja ya, sama kosong juga. Lanjut ke Huawei Smart Keyboardnya ya, ini kemasannya. Ada 2 sisi yang bisa kita buka ya, ada tanda panah, kita tarik aja. Oke, ya, ini untuk smart keyboardnya. Dibungkus juga dengan plastik halusnya seperti pada MatePad ya, sama plastiknya. Oke, kita buka. Cukup rapih dari segi kemasan untuk Huawei MatePad ini ya. Oke, dari bahannya terlihat seperti dari kulit sintetis ya, sehingga permukaannya tidak licin, cukup nyaman untuk penggunaannya nanti pada saat digunakan. Oke, di sini juga ada kotak. Apa, kita buka. Oke, hanya ada buku informasi dari produk smart keyboardnya saja dari berbagai bahasa. Oke, nggak ada lagi, kosong, hanya buku informasi tentang smart keyboard. Oke, ini dia, kita dapatkan keyboardnya cukup stylish, simple namun tetap elegan dengan permukaan yang tidak licin seperti kulit. Oke, ini untuk keyboardnya sudah bagus sih menurut gue ya. Ini untuk keyboardnya enak. Oke, kita atur standing. Nah, ini untuk bentuk dari standing untuk nanti kita pasangkan MatePad. Di bagian ini ada pengunci berupa magnet ya, yang nanti akan menyatu sehingga akan ngelock ya pada saat kita satukan. Jadi tidak mudah lepas seperti itu. Di bagian belakang juga ada bagian untuk magnet ya, untuk cover
MatePad. Coba kita buka. Nah, ini. Jadi ada dua bagian yang mengandung magnet, sehingga akan sangat mudah pada saat pemasangan MatePad dengan smart keyboardnya. Oke, sebelum gua pasangkan ke cover belakang dan juga smart keyboardnya, gua mau lihat lagi detail untuk MatePadnya. Ya, yang pertama kita lihat di bagian belakang ya, ada kamera 13 megapiksel, kemudian juga bagian samping atas ada tombol on off, power, kemudian ada dua speaker di bagian sisi kiri, bagian atas juga ada tombol volume, kemudian juga di bagian bawah ada 3 titik magnet, kemudian juga di bagian sisi kanan ada dua speaker dan satu port untuk charger. Jadi total ada 4 speaker ya. Dan di bagian depan ada kamera 8 megapiksel. Oke, overall untuk tampilan desain dari Huawei MatePad 11.5 ini sesuai sih dengan kriteria gue yang seneng barang-barang yang simple, elegan dan futuristik. Nggak neko-neko bentuknya, nggak banyak warna ya. Simple menurut gue, enak. Sesuai lah dengan kriteria gue. Oke, ini untuk tampilan awal saat kita nyalakan. Ada tulisan Huawei dengan font capital. Kemudian juga ada tampil Harmony OS, adalah operating system original dari Huawei. Ya, kemudian juga ini langsung masuk ke mode settingan ya. Settingan awal, bahasa, nanti kita masuk password dan lain sebagainya, mungkin akan gua private ya, karena ada beberapa informasi yang tidak bisa gua perlihatkan. Oke, gue coba pegang satu tangan, agak sedikit berat sih ya, dengan beratnya sekitar 499 gram atau hampir setengah kilo ya. Mungkin kalau dengan satu tangan akan sedikit cepat lelah gitu ya, tapi nggak masalah karena tablet ini juga gue bakal pakai untuk kerja, jadi lebih banyak nanti digunakan di meja kantor seperti itu. Oke, kita mulai pasang ke smart keyboardnya ya. Untuk keyboardnya ini sudah Bluetooth, jadi nggak ada kabel-kabelan. Kemudian juga ini tampilan pada saat kita mode standing ya. Oke, setelah beres gua setting, lanjut kita setting untuk tampilan Huawei Smart Keyboard. Kita hubungkan untuk menghubungkan MatePad dan Smart Keyboardnya. Oke, sudah selesai ya, dengan sistem Bluetooth. Oke, cukup gede layar, mantap lah. Oke, lanjut ke menu setting untuk mengetahui informasi dasar dari produk ini. Yang pertama ada nama model Huawei MatePad 11.5, kemudian juga ada versi Harmony OS yang digunakan adalah versi 3.1.0, kemudian prosesor yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, kemudian ada RAM-nya 8 GB, kemudian penyimpanan internal total 128 GB. Oke, menurut gue sih untuk di harga 5 jutaan tablet ini speknya udah lumayan tinggi ya, jadi harusnya sih bisa nyaman dipakai buat kerja juga. Oke, lanjut kita cek sound. Oke, gue putar musik-musik yang ada di bawaan Huawei MatePad 11.5 ini. I'm undefeated, oh, jumping out of my skin, pull the cord, yeah, I believe it, oh, the past is everything we were, don't make us who we are. Oke, untuk sound cukup oke ya, karena didukung dengan 4 speaker, jadi cukup keras ya untuk output dari sound. Oke, salah satu keunggulan dari Huawei MatePad 11.5 ini adalah
bisa dilepas pasang untuk madepadnya, sehingga pada saat dilepas itu keyboard masih tetap bisa digunakan dengan baik, sehingga pada saat penggunanya tidak kaku, lebih fleksibel dan lebih nyaman tentunya. Tentunya belum banyak dimiliki oleh tablet-tablet pada brand lain, sehingga ini menjadi salah satu keunggulan yang cukup penting, terutama untuk kegiatan-kegiatan kita di pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, mantap. Oke, lanjut kita coba charge ya madepadnya ini. Oke, untuk takpilatnya seperti ini, cukup oke ya. Oke, lanjut gue akan tes kamera. Untuk kamera depan seperti ini 8 megapiksel ya, lumayan. Kemudian untuk kamera belakang 13 megapiksel. Oke, sekian untuk unboxing produk Huawei MatePad 11.5 ini. Untuk lebih detailnya tentang produk ini, tonton video selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum.